Lili Satyaningsih dan tentunya dalam belajar matematika dengan materi yang berbeda. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya, subscribe dulu di sini nih, subscribe dulu, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Oke adik-adik, nah kita bisa mulai ya. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai persamaan nilai mutlak. Itu adalah request adik-adik. Jadi adik-adik request kakak tampilkan ke video selanjutnya. Dan kali ini kakak akan menampilkan dari request adik-adik, yaitu persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, kita harus tahu nilai mutlak itu apa. Oke? Nah, kita mulai ya. Jadi kali ini kakak akan menjelaskan nilai mutlak sebelum masuk ke persamaan nilai mutlak. Oke? Nah, ini udah ada judulnya, nilai mutlak. Nah, oke. Adik-adik, ada yang ingat nggak nilai mutlak itu apa? Nah, kalau lupa, kakak ingatkan kembali ya. Nilai mutlak adalah sebagai jarak dari X terhadap 0 sehingga semua nilai mutlak itu, semua bilangannya selalu bernilai positif. Kakak ulang kembali ya. Nilai mutlak adalah sebagai jarak dari X terhadap 0 sehingga nilai mutlak dari semua bilangan selalu bernilai positif. Oke adik-adik, udah ya. Nah, jadi notasi ini nilai mutlaknya itu dia seperti ini bentuknya. X sama dengan, kalau X ya, ini untuk X besar sama A. Kalau min X, dia 2 ya, untuk X kecil A, kecil dari A. Oke, jadi nilai mutlak X ini sama dengan X ini untuk X besar sama A, dan untuk min X itu adalah untuk X kecil dari A. Oke? Nah, nilai mutlak ini mempunyai 5 sifat-sifatnya nilai mutlak. Oke? Jadi adik-adik perhatikan baik-baik ya, apa-apa aja mengenai sifat nilai mutlak. Oke? Karena ada 5, kita masuk ke yang pertama. Oke? Kita masuk ke yang pertama ya. Dan di sini pertama ada 4 juga ya sifat-sifatnya dari yang pertama. Kakak akan kasih contoh. Jadi adik-adik perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini yang pertama sifat-sifat nilai mutlak ya. Yang pertama A ya. Untuk A elemen real, itu elemen bilangan real ya. X elemen bilangan real dan A besar sama 0 ya. Berlaku. Berlakunya ini ada 4. Nah, di sini ada rumusnya juga. Nilai mutlak X kecil dari A. Jadi dia min A ini kecil X kecil A. Jadi cara membacanya bukan seperti itu. Sepertinya dari tengah dulu ya. X kecil dari A, X besar dari min A. Oke? Jangan membaca min A kecil X kecil A. Oke? Jadi cara membaca adalah X kecil dari A, X besar dari min A. Oke? Nah, di sini kakak langsung bikin contohnya. Kalau seandainya kayak contoh ya, di sini contohnya kakak langsung bikin. Misalnya ada soal yang seperti ini. 4 kecil dari A-nya ini X ya, Pak. X kecil dari 4. Oke, di sini udah ada contoh. X nilai mutlak X kecil dari 4. Jadi kita langsung aja tulis gitu. Ini ya, caranya adalah yang mana min A, berarti A-nya kan 4. Berarti kita tulis min 4. Min 4. Ini kan kecil nih kan? Kita tulis kecil, ini X tetap. Ini kecil juga. A-nya apa? Ya 4 gitu. Oke, udah selesai. Mudah kan? Jadi kita bacanya X kecil dari 4 dan X besar dari min 4. Oke? Mudah kan? Nah, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini adalah X, nilai mutlak X kecil sama ya A. Jadi dia min A. Oh, ini cara membaca dari tengah ya. X kecil atau sama dengan A, atau X besar sama dengan min A. Dah, kalau kita kasih contoh, kakak bikin contoh di sini ya. Misalnya ada soal seperti ini. X kecil sama dengan kakak bikin 2 ya.
Oke, 2. Nah, jadi dia ya udah, ini kan ada min A, ini kan A-nya 2. Ya udah bikin min 2. Ini kecil sama. Ya udah bikin kecil sama. X-nya tetap kecilnya sama A. A-nya berapa? 2. Udah. Udah selesai kan? X kecil sama dengan 2, X besar sama dengan min 2. Mudah kan? Nah, untuk yang ketiga, X nilai mutlak X besar dengan A, besar dari A. Jadi, caranya adalah X kecil dari min A atau X besar dari A. Udah, kalau misalnya contoh, kakak langsung kasih contoh ya di sini. Kakak bikin sini X besar dari 10. Oke, kakak bikin 10. Jadi karena rumusnya X kecil dari min A, ya udah kita bikin aja X kecil min A mana? A kan 10. Ya udah kita bikin min 10. Min 10. Atau X tetap ya kecil. A-nya berapa? 10. Karena kan di situ sudah ada A, ya udah pindahin aja 10. 10. Nah, mudah kan? Nah, kita masuki yang keempat. Nilai mutlak X besar sama dengan A. Jadi cara mencari adalah X kecil sama dengan min A atau X besar sama dengan A. Oke? Nah, kakak kasih contoh ya, nampak ya, jelas ya dari sini. Oke. Jadi kakak bikin di sini contohnya adalah X. Kakak bikin X-nya besar dari 15. Jadi caranya adalah X ini kecil sama, ini kan A 15. Ya udah kita bikin min 15. Atau X besar sama, itu kan A. Ya udah pindahin aja 15-nya ke sana. 15. Nah, mudah kan? Jadi tinggal ikutin aja rumusnya. Kalau nomor 1 ini sangat mudah. Nggak ada perhitungan yang sulit gitu. Dia tinggal pindahin aja. Oke? Kita masuki ke sifat yang kedua. Oke, kita masuki yang kedua ya, atau yang B. Di sini adalah untuk X elemen R atau real ya, berlaku nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Oke? Nah, kalau untuk contoh, kakak sini bikin contoh ya. Kalau dia selalu seperti ini, jadi kalau seperti contoh kakak bikin di sini contoh ya. Kalau contoh misalnya adalah angka 6. Nilai mutlak 6. Ini sama dengan akar 6 kuadrat gitu. Oke? Jadi, kalau kita bikin ini adalah akar 36 ya. Nah, sama juga dengan akar 36 adalah 6. Jadi mudah kan? Tinggal masukin aja. Ini kan rumusnya. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat gitu. Jadi kalau kakak bikin soalnya 6 sama dengan 6 kuadrat. X-nya 6 kan? Ya udah ganti aja 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi kalau kita tahu hasilnya akar 36 sama dengan 6. Jadi jatuhnya sama juga gitu. Oke? Nah, mudah kan kalau yang ini? Kita masuki ke sifat yang nomor 3. Jadi kita masuk yang ketiga ya, atau yang C. Di sini udah ada untuk X, Y elemen R berlaku sifat sebagai berikut. Jadi dia ada 4 sifat di nomor 3-nya. Oke, kita masuki yang pertama ya. Dan di sini udah di contohnya. Adik-adik perhatikan baik-baik sehingga memahami apa aja angka-angkanya ya. Walaupun dia bentuknya dempet, kalau kalian fokus, kalian paham. Oke? Nah, pertama yaitu sifatnya adalah X kali Y, nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai X kali nilai Y mutlaknya. Yang satunya disatukan nilai mutlak X kali Y, yang satunya X Y-nya dipisahin gitu. Oke? Nah, di sini udah ada contohnya. Kakak bikin contoh di sini. Misalnya 4 kali min 5. Jadi di dalam satu nilai mutlak ini 4 kali min 5 ya. Terus sama dengan, karena ini satu nilai mutlak, jadi karena rumusnya dipisah, ya udah kita pisahin nilai mutlaknya 4, nilai mutlak 4 kali min 5, nilai mutlak min 5. Oke. Nah, udah 4 kali min 5 20. Nah, 4 adalah nilainya 4, min 5 adalah 5. Kenapa 5? Karena kan setiap nilai mutlak itu bernilai positif. Jadi walaupun dia min di dalam nilai mutlak, nah dia selalu bersifat positif. Pas ya? Ini 20, ini 4 kali 5. Oke? Nah, kita masuki yang kedua. Kedua yaitu X per Y. Seperti biasa kalau tadi kali, sekarang bagi. Jadi kalau X per Y sama dengan X-nya dipisahin nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Oke? Nah, ya udah, sini udah contoh. 12 per min 5, satu nilai mutlak. Ya udah pisahin aja.
12, terus min 5. Oke, pisahin bentuk nilai mutlaknya. Habis itu ini kakak bikin pecahan campuran ya. Nah, ini udah ada 2 min 2, 2/5. Ini sama aja hasilnya dengan 12 min 5. Jadi 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12. Jadi 12 min 5. Oke? Nah, habis itu sama dengan 12 tetap min 5 tetap. Ya udah, ini min 2 dia tetap 2 ya. Karena kan setiap nilai yang bernilai negatif selalu positif. 2 turun 2/5 tetap 12/5. Oke? Jadi ini dengan ini. Nah, ginilah bentuknya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Jadi dia seperti ini. Oke? Tetap berbentuk pecahan gitu. Tapi kalau kalian mau merubah dengan pecahan campuran juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalau kalian misalnya nggak mau merubah seperti ini, kalian mau seperti ini aja 12/5, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Misalnya ini nggak usah ya, ini nggak usah, langsung aja ke bawah 12/5, 12/5 bawah. Ya udah sama juga hasilnya, nggak apa-apa juga gitu. Udah, kita masuk ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 adalah X tambah Y. Kecil dari X, nilai mutlaknya dipisah ya, ditambah nilai mutlak Y. Jadi cuma pisahin angkanya doang gitu. Oke. Jadi ini X adalah kakak bikin di sini contoh soalnya, min 8 ditambah Y 6. Kecil dari X-nya dipisahin ya, karena di sini X-nya min 8, kita pisahin. Min 8 terus tambah 6 nilai mutlaknya. Ya udah, ini karena satu nilai mutlak, kita jabarkan dulu. Min 8 tambah 6 berapa? Min 2. Oke? Nah, min 8 tambah 6 berapa? Karena kan min 8 tambah 6 adalah 8 tambah 6 berapa? Karena kan nilai mutlak 8, kan dia kalau kita jumlahkan dia selalu 8 ya. Jadi tambah 6. 8 tambah 6, 14. Nah, kenapa bisa? Karena padahal dia sama ya, tapi kok bisa beda di sini ya? Tentu pertanyaan kalian kayak gitu. Padahal sama, tapi kok beda di bawah? Gini, lihat. Kalau dia satu nilai mutlak ini, satu rangkap seperti ini X, Y, jadi kalian jumlahkan dulu di dalam. Min 8 tambah 6 berapa? Min 2 ya. Nanti kalau nilai mutlaknya berubah, itu di terakhir penjumlahan atau perkalian gitu. Min 8 tambah 6 min 2. Nah, ini kenapa berubah jadi 8? Karena kan udah satu rangkap nilai mutlak. Min 8, kalian bisa langsung berubah 8 gitu. 8 tambah 6. Karena kan ini udah berubah nilai mutlaknya jadi 6. 8-nya udah berubah jadi 8. Min 8 udah berubah jadi 8 karena ada nilai mutlak ini. Bisa kita rubah jadi 8. 8 tambah 6, 14. Jadi dia selalu positif ya. Nah, min 2 karena udah hasil terakhir, jadi kalau ada negatif dia selalu positif. Oke? Nah, tapi sebelum masuk ke hasil akhir, kalau ada seperti ini, kalian jumlahkan dulu di dalam, baru kalian hasil akhirnya baru kalian ubah. Misalnya ini hasil akhirnya mau hasil akhir ya, min 2, ya udah 2. Kalau ini 8, kenapa bisa min 8 berubah jadi 8? Karena dalam satu nilai mutlak ini kita udah bisa merubahnya menjadi 8. Oke, dari hasil ini baru kita rubah juga. Kalau misalnya min baru kita rubah jadi 14. Tapi kalau dari nilai mutlak ini kita langsung merubah jadi positif, makanya ini positif. Makanya dia beda hasilnya gitu. 8 tambah 6, 14. Nah, makanya sesuai dengan rumus, 2 ini adalah kecil dari 14. Oke, kita masuk ke yang keempat. Udah ada rumusnya sini. X kurang Y. Kalau tadi tambah, sekarang X kurang Y. Oke? X kurang Y di sini, ini adalah besar. Kalau tadi kecil, ini besar ya. X kurang Y besar. Nah, X-nya dipisah, kurang. Y-nya dipisah juga. Jadi dalam nilai mutlak, ada nilai mutlak kecil. Oke? Nah, kalau misalnya sama dengan di sini, ini kan X kurang Y ya. Jadi udah ada contoh soal, kakak bikin di sini X-nya min 2. Terus Y-nya 5. Jadi min 2 kurang 5. Besar dari X-nya apa dipisahin? Min 2, min 2. Kurang tetap. Y-nya berapa? 5. Ya udah 5. Oke, kita selesaikan dulu dalam nilai mutlaknya. Min 2 kurang 5 min 7. Tapi masih dalam nilai mutlak. Besar dari min 2. Ini kan nilai mutlak nih. Kalau jadi min 2 ini. Terus kurang dengan 5. Min 2 kurang 5 berapa? Min 2 kita rubah jadi apa namanya? Positif ya. Sebenarnya ini adalah angka yang kurang ya di sini. Kita sama dengan tadi.
kalau udah ada nilai mutlaknya ini, jadi dia kan udah bisa kita positifkan gitu. Baru pas nilai mutlaknya ini lagi baru kita berubah lagi gitu. Misalnya gini, min 2 ini ya, ini Kak kecilin lah. Oke, ini Kak kecilin ya, min 3. Gini, min 2 kurang 5 berapa? Min 7. Ini ada ya. Oke, min 7 ya. Besar dari min 2 berapa? Kalau nilai mutlaknya adalah 2 ya. Oke, 2. Kurang nilai mutlak dari 5 adalah 5. Nah, gitu. Jadi kita selesaikan dulu dalam mutlak, habis itu kita mutlakkan lagi gitu. Jadi 2 min 2 kurang 5 min 7 masih dalam nilai mutlak besar dari min 2. Ini kan nilai mutlak nih. Jadi kita rubah dulu ke mutlak. Jadi min 2 kan? Jadi 2. Kurangnya tetap 5, tetap ya positif. 2 kurang 5, makanya dia dapat min 3. Nah, kalau min 3, ini min 7 min 7. Nah, dapatlah hasil akhirnya karena dia masih nilai mutlak, kita rubah lagi menjadi 7. Ini min 3 karena ini masih ada nilai mutlak, kita rubah lagi menjadi 3. Makanya betul 7 besar dari 3. Oke, mudah kan? Jadi adik-adik perhatikan baik-baik dari mana datangnya. Oke, kita masuk ke sifat yang nomor 4. Oke, kita masuk ke yang 4 ya. Di sini udah ada untuk X Y elemen real berlaku X sama dengan Y, atau dia bisa juga dengan E kuadrat sama dengan Y kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini udah ada rumusnya. X sama dengan Y ya, nilai mutlaknya. Jadi dia juga sama dengan E kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, di sini kakak langsung ngasih contohnya di sini. Misalnya X ya itu adalah min 4 sama dengan Y itu adalah 4. Jadi dia sama juga dengan min 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat gitu. Jadi di sini kakak bikin kalau untuk X yaitu min 4 kan beda tuh dengan 4. Y-nya 4. Jadi sama juga yang sebelah E kuadrat berarti min 4 kuadrat dan Y kuadrat yaitu 4 kuadrat. Ya udah, seperti ini aja gitu. Karena kan walaupun X sama dengan Y itu beda variabel, X Y ini kan sama. Beda juga ya, min 4 sama dengan 4, min dengan positif. Jadi hasilnya tetap juga X ini sama dengan Y. Jadi kan min 4 sama dengan 4. Jadi 4-nya sama juga. Jadi dia selalu bernilainya sama. X min 4 sama dengan nilai mutlak 4 gitu. Terus min 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kan di dalam nilai mutlak adalah setiap min itu selalu bernilai positif. Jadi hasilnya juga sama 4, 4, 4. Jadi ini 16 juga gitu. Langsung aja seperti itu. Jadi kalau kita mau jabarkan, kalau kalian mau jabarkan seperti apa namanya? Bentuknya ya. Ini min 4, ini sama dengan 4. Tapi kalau nilai mutlak selalu bernilai positif. Jadi kalian boleh langsung bikin 4. Jadi walaupun bagaimanapun caranya, X dengan Y akan sama hasilnya gitu. 4 sama dengan 4. Karena dia bernilai sama ya, sama dengan. Ini juga ya, 4 16 sama dengan ini 16 gitu. Oke? Nah, walaupun nggak sama ini 16, ini kan hasilnya. Tapi sebatas sejauh ini aja, nggak pakai ini juga betul kok, sebatas ini. Jadi nggak pakai ini juga betul. Namun hasilnya antara X dengan Y akan sama hasilnya. Oke? Pokoknya sama intinya gitu. Walaupun dia kayak min 4 dengan 4. Karena nilai mutlak sifatnya selalu bernilai positif. Jadi sama hasilnya. Oke? Mudah kan? Kita masuki yang terakhir, yang kelima. Oke, kita lanjut ke yang kelima ya. Di sini udah ada untuk X, Y elemen real berlaku adalah sebagai berikut. Di sini udah ada 1, 2 ya. 2 adalah ketentuannya. Di mana nilai mutlak X kecil dari nilai mutlak Y. Jadi dia di sini kalau nilai X mutlak X kecil dari nilai mutlak Y, dia sama langsung kita bikin kayak penyebaran seperti kayak pemaktoran, bukan pemaktoran ya. Pokoknya seperti langsung aja ke perkaliannya. Oke. Ini udah ada X 3 Y 5 ya. Berarti 3 kecil dari 5. Karena rumusnya adalah X kurang Y langsung ya. X tambah Y. Kita langsung aja 3 kurang 5. 3 kurang 5. Terus X tambah Y. Berarti ini X tambah Y ya. 3 tambah 8. 3 tambah 8. Nah, ini karena rumusnya kecil dari 0, jadi kita bikin kecil dari 0. Oke.
Nah, 3 kurang 5 berapa? Min 2. Kali 3 tambah 5 8. Kecil dari 0 ngikut ya, karena ikuti rumus. Min 2 dikali dengan 8. Ini 16 ya. Nah, min 2 kali dengan 8 sama dengan min 16. Kecil dari 0. Ya kan? Min 16 adalah kecil dari 0. Mudah kan? Kayak perkalian seperti biasa aja gitu. Nah, ini udah ada juga. Kalau yang tadi X kecil dari Y, ya ini X besar dari Y. Nah, caranya adalah X kurang Y kali X tambah Y besar dari 0. Jadi dia perkalian seperti biasa aja, yang dimana nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah min 1. Kita jabarkan ke rumusnya. Misalnya, X kurang Y, X-nya berapa? 4. Y-nya berapa? Min 1, berarti 4. Kurangnya tetap, Y-nya adalah min 1. Masukin min 1. Kali, X-nya berapa? 4. Masukin 4. Tambah tetap, Y berapa? Min 1. Bikinlah min 1 di sini. Tutup kurung ya, besar dari 0. Oke, 4 kurang min 1 berapa? 5 ya. 4 min kali min positif. 4 tambah 1, 5. Kali tetap kali, 4 tambah min 1. Plus kali min, berarti 4 kurang 1 ya, 3. Plus kali min, 4 kurang 1 adalah 3. Makanya dia 3. Besar dari 0 ngikut ya, karena ngikuti rumus. 5 kali 3 berapa? 15. Besar dari 0 ngikut besar dari 0. Betul kan? Bahwa 15 adalah besar dari 0. Oke, sangat mudah sekali ya untuk perkaliannya. Untuk nilai mutlak sifat-sifatnya ada 5. Jadi adik-adik jangan di skip ya 1 sampai 5-nya. Perhatikan detail-detailnya. Karena kakak langsung bikin contoh. Jadi tetap ikuti alurnya, cara kakak menjelaskannya. Oke adik-adik, kita lanjut ke videonya, ke persamaan nilai mutlak. See you next time videonya nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak lagi. Dah.